lagi bersama Ibu di mata pelajaran fikih. Sebelum Ibu melanjutkan, silahkan untuk ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Ista'idna iqra'u du'a qabla ta'alum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Ibu lanjutkan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada siapa? Naswa. Najwa kemana? Izin. Izin. Siapa lagi? Susan. Susan kemana? Sakit. Sakit. Ada lagi? Nisa. Nisa kemana Nisa? Izin. Izin juga. Ya. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar bergabung lagi bersama kita. Dan untuk yang izin semoga Allah mudahkan urusannya. Selanjutnya silahkan dilihat ke bawah bangkunya, ada sampah atau tidak. Kalau ada diambil. Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti suasana kelasnya sudah rapi dan bersederhana. Minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Sholat fardu. Sholat fardu atau disebut juga sholat apa? Sholat wajib. Sholat fardu atau sholat wajib ada berapa? 5. Ada 5 waktu. 5 waktu. Yang pertama Sholat subuh. kemudian Asar. Maghrib. Isya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Diana Alia. Nah, Diana Alia, coba apa yang dimaksud dengan sholat menurut bahasa dan istilah? Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Diana. Selanjutnya, coba apakah hukum melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu? Hukumnya apa? Wajib atau fardunya? Silakan dilihat dulu. Mulai ya. Nah, ada gambar apa kira-kira? Orang yang sedang sholat berjamaah. Orang yang sedang sholat berjamaah. Kalau gambar ini? Susunan sholat. Susunan ya. Angkat tangan yang mau menjawab. Kira-kira gambar apa ya? Angkat tangan saja, tidak apa-apa, Sob. Angkat tangannya. Ya, apa kira-kira? Susunan sholat. Susunan. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah nanti mengikuti proses diskusi. Nah, nanti itu akan ada diskusi. Nah, nanti teknisnya akan Ibu sebutkan setelah ini. Nah, setelah nanti proses diskusi selesai, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ketentuan sholat berjamaah dengan teliti. Kemudian menyimpulkan ketentuan sholat berjamaah dengan baik. Selanjutnya, mengidentifikasi tentang tata cara sholat berjamaah dengan tepat. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan tentang tata cara sholat berjamaah dengan baik. Nah, itulah tujuan kita pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sholat. Nah, untuk nanti kita diskusi itu, tekniknya adalah kalian nanti akan dibagi. Ini ada berapa orang semuanya? 12 orang, berarti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok itu Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti kalian buat tadi mekanisme pembentukan kelompok untuk diskusi kalian hari ini. Nah, sebelum melanjutkan kepada materi pokok, hari ini Ibu akan memperlihatkan dulu nih. Silahkan kalian simak video permasalahan tentang sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini
kita akan belajar materi fikih tentang ketentuan sholat berjamaah. Pengertian, hukum, dan dasar hukum sholat berjamaah. Secara bahasa, kata jamaah yang berarti berkumpulan atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang menjadi imam dan yang lainnya sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan. Hukum berjamaah dalam sholat menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunat yang sangat dianjurkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali meninggalkannya. Dasar hukum dalil sholat berjamaah telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakan sholat dan berzakat serta orang-orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sholat berjamaah tabulu sholat tadi sab'i wa 20 Artinya, Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Itulah tadi video yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, Ibu akan menerangkan sedikit hukum dan dasar hukum sholat berjamaah. Di sini ada pengertiannya. Pengertian secara bahasa, kata jamaah berarti kumpulan atau bersama-sama. Kumpul bersama-sama itu namanya jamaah. Jadi dikatakan bahwa secara istilah sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan cara yang telah ditentukan. Kemudian, hukum melaksanakan sholat berjamaah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Kesepakatan kebanyakan ulama adalah sunnah muakkad. Nah, selanjutnya ada dasar hukum atau dalil tentang sholat berjamaah. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang rukuk. Itulah tadi pemaparan terkait sholat berjamaah. Nah, sekarang karena tadi kita sudah atur kelompok, silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang Ibu bagikan ini dilihat nanti sebagai referensi kalian. Ya. Silakan dilihat pertanyaannya apa. Ringkas oleh kalian. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang untuk tiap-tiap kelompok silakan mempresentasikan tadi hasil diskusi kalian. Boleh diwakili oleh satu orang saja atau boleh ketua kelompoknya saja yang maju. Kelompok satu dulu? Ya, enggak. Ya. Keutamaan merapatkan syaf. Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam syaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Merapatkan syaf juga akan membuat setan tidak menempati celah yang kosong. Perintah meluruskan syaf salat dapat dilihat dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendakkah kalian meluruskan syaf kalian atau tidak? Allah akan membuat wajah kalian berselisih." Syarah Sahih Muslim.
terjadi. Jika masuk saat imam berdiri sebelum wuku, yang dilakukan oleh makmum masuk adalah sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram. 2. Kemudian membaca Al-Fatihah. Jika ada di 2 rakaat pertama, salat siriyah, salat yang bacaannya di dalam hati. Hingga di rakaat ketiga dan rakaat keempat, adapun di 2 rakaat pertama, salat jahriyah, salat yang bacaannya dibaca keras. Maka tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah karena makmum diwajibkan untuk mendengarkan bacaan imam. 3. Selanjutnya membaca salah satu surat dari Al-Quran jika ada di 2 rakaat pertama salat siriyah. Adapun di 2 rakaat pertama salat jahriyah, maka tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Demikian juga jika ada di rakaat ketiga atau keempat, maka cukup membaca Al-Fatihah dan tidak dianjurkan untuk membaca surat. 4. Lalu mengikuti gerakan-gerakan imam hingga imam selesai. 5. Jika ada rakaat yang terlewat, maka ketika imam melakukan salam, seorang harus bangun berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang terlewat hingga selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, anak-anak yang solehah, tadi kan kelompok 1 sudah membahas tentang sholat. Kelompok 2 tadi membahas tentang makmum masbuk ya. Kelompok 3 tadi tentang mengingatkan imam yang lupa. Nah, jadi untuk merapatkan sholat itu adalah sebuah keutamaan. Jadi merapatkan sholat adalah sebuah keutamaan dan itu menjadi kewajiban seorang imam ketika sebelum melaksanakan sholat berjamaah itu harusnya melihat dulu ke belakang, melihat dulu ke makmum apakah barisannya, apakah barisan safnya itu sudah rapat atau belum. Nah, itu jadi ya makanya tadi dikatakan ya oleh kelompok 1 bahwa kalau ada saja saf yang renggang maka kekosongan itu diisi oleh setan. Nah, selanjutnya kemudian terkait tentang makmum masbuk. Nah, ketika makmum masbuk yang tadi masbuk itu apa? Makmum yang datang terlambat. Datangnya terlambat, maka apa yang dilakukan? Kalau misalkan dia datang ketika imamnya belum sujud, maka itu masuk kepada rakaat yang dia lakukan. Misalkan pada sholat maghrib berapa rakaat maghrib? 3 rakaat. 3 rakaat dia datang pada rakaat pertama, tapi posisi imam ketika membaca surat, maka dia datang langsung takbiratul ihram, kemudian mengikuti imam dan dia masuk rakaat pertama. Tapi kalau makmumnya datang pada ketika imam sedang posisi sujud, nah, maka posisinya sama. Makmum itu menyesuaikan keadaan imam saat itu, tetapi nanti ketika salam, ketika imam melaksanakan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah rakaat yang tadi tertinggal. Mengingatkan imam yang lupa. Kalau makmumnya laki-laki, maka mengingatkannya dengan cara mengucapkan subhanallah. Apabila makmumnya perempuan, maka mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung sebelah kiri, tangan sebelah kiri dengan telapak tangan begini. Nah, ya, tidak boleh dengan gerakan yang lain begini tidak boleh hukumnya. Berarti kalau ada tambahan dalam gerakan sholat menjadi batal sholatnya. Nah, kemudian di sini harus digarisbawahi bahwa gerakan atau ucapan lain di dalam sholat tadi kan bisa membatalkan sholat. Maka itu membaca tasbih harus diniati zikir mengingat Allah dan menepuk tangan tidak boleh dengan niat bermain-main. Ya, paham ya? Sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara yang baik ketika sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan yaitu cara bagaimana mengatur saf sholat yang betul. Kalau nanti makmumnya 1 orang, bagaimana posisinya? Kalau makmumnya 2 orang, bagaimana posisinya? Nah, gitu. Kita akan demonstrasikan sekarang ya. Ada yang mau maju untuk demonstrasi? Boleh. Ayo. Ayo. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk yang mau demonstrasi hari ini. 1 orang lagi? Asya. Boleh.
Kemudian kalau misalkan posisinya dia banyak kan, maka posisinya di belakang imam. Benar kan? Belakang. Nah, begini. Nah, berarti begini ya. Kalau makmumnya laki-laki berarti imam, makmum laki-laki dewasa, kemudian makmum anak-anak atau remaja, di belakang baru diikuti oleh makmum perempuan. Paham ya? Paham. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Itulah tadi berarti tentang saf sholat berjamaah. Sekarang ada yang mau bertanya tidak? Ya. Gimana? Apakah perempuan bisa menjadi imam? Sebelum ibu jawab, ada yang mau jawab dulu? Oh, Salsa, silakan. Boleh asalkan perempuan. Asalkan Asalkan makmumnya perempuan. Boleh katanya, asalkan makmumnya perempuan. Perempuan boleh makmumnya perempuan. Yang tidak boleh itu imamnya perempuan, yang jadi makmumnya laki-laki. Tidak boleh. Ya, Kam? Ada lagi yang mau bertanya? saya Bu, Ya, silakan. apa yang harus pertama kali dilakukan imam sebelum sholat untuk memulai sholat jamaah? Ya, apa yang pertama kali harus dilakukan imam ketika sebelum sholat berjamaah dilaksanakan? Ada yang mau jawab tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, yang jawab berarti yang dilakukan pertama kali adalah merapihkan saf sholat makmumnya. Merapikan saf sholatnya dulu, dilihat dulu. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu, lihat dulu ke belakang nih. Apakah saf makmumnya sudah rapi atau belum? Itu yang pertama kali harus dilakukan imam ketika akan memulai sholat berjamaah. Ya. Itulah tadi pemaparan tentang sholat berjamaah. Nah, untuk nanti minggu depan, karena ini materi sholat berjamaahnya telah selesai, minggu depan kita akan membahas tentang materi sujud sahwi. Nanti di rumah boleh dibaca-baca dulu materi yang tadi, kemudian boleh nanti googling, lihat di internet apa sih itu sujud sahwi. Ibu akan bahas itu nanti minggu depan. Silakan duduk yang rapi. Sudah selesai. Kalau duduk silakan duduk yang rapi. Sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kepada KM, silakan dipimpin berdoa. Ista'idna ikra'u du'a ba'da ta'alum.